Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatun Horiah dari kelas MJ3A. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menyampaikan tugas mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD, yang bertemakan kias. Yang pertama ada definisi kias. Secara etimologi, kias berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari kata qasa yakisu kiasan. Kata tersebut memiliki arti membandingkan, mengukur, menyamakan, dan menganalogikan. Dengan kata lain, memiliki arti mengukur sesuatu melalui dengan sesuatu yang lainnya. Mengkiaskan memiliki arti menyamakan atau mengira-ngirakan sesuatu melalui sesuatu yang lain. Secara terminologis, menurut seorang ulama usul fikih, pengertian kias adalah menyamakan sesuatu yang hukumnya tidak nash, akan disamakan dengan sesuatu yang ada nash hukumnya, sebab ada sebuah persamaan ilat hukum. Berikutnya ada macam-macam kias. Ini berdasarkan segi kekuatan ilat hukum. 1. Kias aulawi. Pengertian kias aulawi yaitu kias yang ilatnya mewajibkan adanya sebuah hukum. Contohnya seperti mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada orang tua dan itu dilarang oleh agama dan tentunya hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah kias musawi. Kias musawi adalah kias yang ilatnya mewajibkan adanya suatu hukum yang sama di antara hukum yang ada pada asal serta hukum yang ada di furu atau cabang. Contohnya seperti haram hukumnya memakan harta anak yatim, sesuai firman Allah yang ada di Quran surat An-Nisa ayat 10, artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Lalu ada kias adna. Kias adna adalah ilat yang ada di far'u atau cabang, memiliki bobot yang lebih rendah jika dibandingkan dengan ilat yang ada di asal. Contohnya adanya kandungan yang membuat mabuk di dalam minuman keras seperti bir, lebih rendah dari sifat yang membuat mabuk di dalam kandungan minuman keras khamar yang diharamkan di dalam Al-Quran. Lalu berdasarkan segi kejelasan ilat hukum. Yang pertama, kias jali. Kias jali adalah kias yang ilatnya ditegaskan oleh nas secara bersama dengan penetapan hukum asyol, atau ilatnya ditegaskan tidak ditegaskan oleh nas, tetapi bisa dipastikan bahwa tidak ada sebuah pengaruh dari perbedaan di antara asyar dan furu'. Contohnya seperti di dalam sebuah kasus, seorang musafir perempuan dan laki-laki diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya ketika dalam perjalanan, sekalipun di antaranya keduanya memiliki perbedaan, yaitu perbedaan jenis kelamin. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak akan mempengaruhi kebolehan dalam mengqashar sholat, sebab ilatnya adalah sama-sama sedang di dalam perjalanan. Yang kedua, kias kafi. Kias kafi adalah kias yang ilatnya tidak disebutkan di dalam nas. Contohnya seperti mengkiaskan pembunuhan yang dilakukan dengan benda berat kepada kasus pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam di dalam pembelakuan hukum kias, karena ilatnya sama, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Yang terakhir ada contoh dari kias, yaitu narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika ini sebagai khamar atau minuman yang memabukkan, sebab sifat atau efek dari konsumsi narkotika sama atau bahkan lebih berbahaya dibanding minuman memabukkan tadi.
sehingga ditarik kesimpulan bahwa narkotika hukumnya adalah haram. Contoh kias berikutnya ada transaksi sewa-menyewa saat azan sholat Jumat. Melakukan transaksi tersebut hukumnya adalah makruh sebagai ketentuan larangan jual beli pada saat azan sholat Jumat dalam Quran surat 62 ayat 9. Berikan surat-suratnya, ayo berikan. Jangan paman, rumah ini adalah milik orang tuaku. Aku tahu, aku hanya mau lihat surat-suratnya saja. Tapi apa? Sejak orang tuamu meninggal, siapa yang mengurusmu? Aku kan? Tapi paman kan juga sudah mengambil alih semua peninggalan orang tuaku. Tolong biarkan rumah ini tetap ada. Cuma ini satu-satunya peninggalan orang tuaku yang tersisa. Ah, banyak bicara kamu. Sini, sini. Iya. Nah, ini surat-suratnya Pak. Sudah lengkap semuanya kan? Baik, jika begitu kita deal ya. Tanah dan rumah ini kini jadi milikku, dan uang ini sekarang jadi milikmu. Terima kasih Pak. Semoga betah tinggal di sini. Sama-sama. Ya Allah, aku harus tinggal di mana setelah ini? Culip, ini tidak bisa dibiarkan. Benar sekali. Yuk. Waduh, udah gak sabar nih mau pegang uang ratusan juta. Siapa kalian? Jangan banyak nanya. Ikutlah denganku. Ya. Di mana aku? Aku di mana? Di tempat di mana kezaliman akan diperlihatkan balasannya. Dengar, harta anak yatim itu ibarat kobaran api. Jangan berani-berani merampasnya dan memakannya. Celap, asyap. Kenyangkan perutnya dengan bara api neraka. Ya. Bangunlah wahai pendusta agama. Jangan panggil aku dengan kata-kata itu. Aku bukan pengkhianat. Aku tidak pernah menyekutukan Allah. Ya, tapi kamu telah diberi amanah untuk menyayangi seorang yatim. Tapi kamu selalu mengertinya dengan sikap dan perkataan yang kasar. Kalau bukan pendusta, lalu apa? Ya, aku menyesal. Aku khilaf. Ya. Ini salah. Aku tidak boleh melakukan semua ini. Aku tidak ingin menjadi seorang pendusta dan malah bara api neraka di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada suatu kekurangan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.